You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Untuk latar belakang, Waduk Muara Nusa Dua dibangun untuk memenuhi kebutuhan air baku di kawasan Tukat Badung, Bali. Untuk yang pertama, waduk ini merupakan hilir sungai Tukat Badung yang menyebabkan tingginya laju sedimentasi dan sampah. Untuk yang kedua, waduk ini digunakan sebagai sumber air bersih untuk wilayah Tukat Badung dan sekitar. Untuk yang ketiga, waduk ini berpotensi banjir jika tidak terawat dengan baik. Untuk cara mengatasi masalah-masalah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melakukan rehabilitasi, penataan, dan peningkatan kawasan waduk Muara Nusa Dua. Perumusan masalah waduk Muara Nusa Dua adalah ada 4. Yang pertama, sejenis mana PLTS di Waduk Muara Nusa Dua dapat memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah sekitar. Untuk yang kedua, bagaimana cara pengembangan fungsional di kawasan Waduk Muara Nusa Dua. Untuk bagian yang ketiga, bagaimana cara menangani banjir di kawasan waduk di Tukat Bali. Untuk yang keempat, terakhir, apa penyebab waduk Muara Nusa Dua menjadi banjir dan banyak sampah di daerah bendungan waduk Muara Nusa Dua? Permintaan kebutuhan listrik di Bali perlu diimbangi dengan pencarian energi baru yang ramah lingkungan. Pada penelitian ini direncanakan akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya terapung. PLTS ini bernama Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Waduk Muara Nusa Dua milik PLN Group yang baru saja diresmikan menjadi kesiapan BUMN dalam membangun transisi tahapan energi. Tak sekedar untuk menyukseskan gelaran konferensi tingkat tinggi KTT G20, pembangunan PLTS Terapung itu merupakan wujud nyata Indonesia dalam tahapan transisi energi. PLTS ini juga berfungsi mencukupi kebutuhan listrik di daerah Bali Selatan dan Tanjung Benoa serta Nusa Dua, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam menghadapi masalah krisis energi listrik di sektor pariwisata dan perumahan. Secara fungsional, potensi yang dapat dikembangkan dari Waduk Muara Nusa Dua dan sekitar yakni: yang pertama, waduk dapat dikembangkan menjadi wisata air. Yang kedua, hutan bakau dapat dikembangkan menjadi wisata alam. Yang ketiga, pura dan kongco dapat dimanfaatkan sebagai tempat ibadah dan wisata budaya. Selanjutnya ada penanganan banjir di Waduk Muara Nusa Dua, yaitu dilakukan dengan melakukan rehabilitasi dan penataan kawasan wisata. Rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan kapasitas tampungan waduk. Berikut ada beberapa pekerjaan yang dilakukan dalam melakukan rehabilitasi di Waduk Muara Nusa Dua, seperti ada pengerukan sedimen untuk mengembalikan kapasitas tampungan waduk. Yang kedua, ada pembangunan saluran pengarah untuk memisahkan jalur sampah. Yang ketiga, ada pembangunan trash rek untuk menangkap sampah. Untuk pembahasan yang terakhir, kawasan Waduk Muara Nusa Dua merupakan daerah rawa dengan ketinggian berada di level 0 sampai 4 mdpl. Letak kawasan di daerah rawa sehingga memiliki daya dukung tanah sangat buruk, kurang dari 1,25 cm. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap struktur bangunan di kawasannya. Iklim secara umum merupakan daerah tropis dengan kelembapan tinggi. Air di waduk memiliki kedalaman 1 meter di bagian hulu dan 1,7 meter di bagian hilir. Lokasi waduk di muara Sungai Tukat Badung memberi dampak pencemaran dari berbagai parameter, yakni suhu BOD dan COD atau Prodjamita 2014.
Selain pencemaran sampah dan lumpur yang masuk ke waduk menyebabkan pendangkalan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, Waduk Muara Nusa Dua merupakan fasilitas umum yang berperan penting di Bali. Selain sebagai penyediaan air bersih, juga berperan dalam pengendalian banjir di daerah sekitar. Waduk ini juga berfungsi sebagai penyedia energi listrik bagi masyarakat sekitar.